warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur semua, teman-temanku, saudara-saudaraku, pagi ini saya bersilaturahmi di tempat usahanya Mas Fian. Beliau ini masih muda, tak sebut Mas saja ya. Beliau ini owner dari CV Putrajaya, sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang manufaktur atau pembuatan briket berbahan dasar kayu ya, limbah kayu. Nah, ini luar biasa menarik. Usaha ini didirikan dari tahun 2014 bersama almarhum ayahnya, bener ya? Dan kemudian hari ini beliau teruskan. Dan ketika kita bicara dengan isu energi terbarukan, ini sangat keren sekali. Nah, kita akan mengulik kepada beliau nanti bagaimana beliau memulai bisnis ini, kemudian kenapa bisa memulai bisnis ini dan seterusnya. Oke, kita akan sapa beliau Mas Fian dulu. Mas Fian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, oke. Matur sekali. Terima kasih. Kami diterima dengan sangat baik di sini. Ya. Kita ingin berbagi inspirasi, berbagi motivasi kepada teman-teman kita yang juga muda-muda, sehingga bisa mencontoh panjenengan yang muda bisa mengelola suatu usaha dari 2014 sampai hari ini. Berarti kan sudah 7 tahun ya. 7 tahun bisa eksis. Di masa pandemi pun ternyata juga tetap establish ya. Cuma kemarin mungkin sekali dua kali karena beberapa karyawan ya sakit terhenti, tapi alhamdulillah sampai hari ini produktif dan nanti kita bisa lihat di tempatnya nanti ya. Nah, gimana Mas ceritanya dulu kok 2014 kok panjenengan bisa kemudian memilih bisnis itu apa? Ada motivasi apa atau ada alasan apa gitu kira-kira? Ya dulu itu awalnya itu ya sengaja nggak sengaja ya. Sengaja tidak sengaja gitu ya. Karena pabrik perhutani pengolahan getah pinus, produksi kondorukum dan terpenting itu ada kesulitan masalah bahan bakar karena ada perda tidak boleh menggunakan batu bara. Nah, maka itu kita sebagai rekanan perhutani juga dari dulu dipanggil untuk mencarikan solusi kayak apa ini. Tadi panggil rapat Pak Yuri, senior manajernya dari perhutani. Nah, kita udah pernah uji coba pakai kayu bakar, pakai cangkang sawit, kita datangkan dari Sumatera. Masya Allah ya, banget ya, dari Sumatera dibawa ke Wonosobo ini. Gila ini idenya ini ya. Waduh. Terus ya. akhirnya kita kan ada pengiriman serbuk dari sini diambil ke pabrik ya. Kita cari itu, kita tanya-tanya ke supir-supir yang daerah sini bawa limbah itu, limbah gergaji itu. Nah, ternyata sana buat briket arang gitu kan. Terus kita ke itu, ternyata orangnya adalah orang Turki. Oke, orang Turki. Nah, ya. terus kita pertama Kasih kita sampel. jalan itu, kita sampel, kita uji coba. Ada juga yang produk dari Jakarta. Dengan briket itu ternyata masuk, hasilnya kalorinya bagus, maksudnya bisa efisien, dari harganya masih kurang lebih hampir sama batu bara, masih di bawahnya sedikit. Nah, terus jalan kita tiba-tiba aja kita langsung dikasih order Gede ya. Oke. Nah, terus kita cari ke dulu pabriknya dari Jambi itu, kita ambil ke sana, kita trading. Nah, akhirnya kita jalan, terus kita lama-lama kita belajar sendiri mencari alat-alatnya biasa produksi. Nah, mulai 2015 itu kita juga asal-asalan buat. Yang penting kita, nah itu baru kita start produksi itu itu 2016. masih 2015. Ya. Itu kita pakai mesin penggeraknya itu, kita belum punya listrik 3 pas, pakai mesin Fuso itu kita Wah, modifikasi mesin Fuso sebagai penggeraknya ya, diesel Fuso ya, kuat banget itu. Berapa PK itu. Nah, ini yang menarik gini teman-teman, yang menarik ini tadi. Jadi ada suatu permasalahan yang mengatur suatu usaha itu tidak boleh menggunakan briket, menggunakan batu bara gitu kan. Kemudian beliau ini disambati oleh pihak perhutani untuk mencarikan solusi ya. Dan beliau kemudian mendapatkan formulasi tadi
ya sudah nyoba pakai tandan kosong kelapa sawit, kemudian pakai limbah kayu. Ternyata limbah kayu energinya ya unsur panasnya ini tidak kalah dengan batu bara, sama atau lebih tinggi? Masih di bawah. Masih di bawah, cuma harganya ekonomis ya, gitu ya, ekonomis, jadi masuk gitu ya. Nah, kemudian awalnya trading dulu itu jual beli, ya kan? Setelah itu buat pabrik sendiri gitu ya. Nah, ini yang keren, yang ini yang kita bisa contoh itu begitu. Jadi kadang masalah itu malah justru mendatangkan ulang gitu ya Mas ya. Iya. Ya kalau jadi prinsip untuk mengembangkan usaha itu ya jangan takut kita masuk ke dalam suatu masalah. Kita harus mau berpikir memecahkan masalah itu, dan nanti kita akan dapat baliknya dari karena kita bisa memecahkan itu. Ya kayak kalau sekolah misalnya kita ujian pusing mencari dapat ijazah bisa buat kerja itu kan. Kalau lulus, kita ya. Kalau kita di bidang usaha ya kita berani pusing mencari cara untuk memecahkan masalah. Nah nanti gantinya kan kita dapat. Nah ini catat ini teman-teman, catat ini, ingat ini ya. Oke. Kalau dari background pendidikan apa Mas ini, Mas Pian ini? Saya dulu SMA. Jurusannya apa? Jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi ya, semacam SMA itu ya? Bukan ekonomi, apa namanya? IPS. Nah. IPS, terus pernah kuliah di UMP, tapi nggak selesai. Oh. Kuliah nggak selesai, sudah jadi pengusaha gini ya teman-teman ya. Jadi emang itulah kadang dunia bisnis itu unik gitu ya. Kadang mereka menemukan formula bisnisnya itu bukan dari jurusan pendidikannya gitu kan. Kayak saya juga, saya ini seorang kesehatan lingkungan tapi bisnis saya di dunia pertanian peternakan gitu ya, nggak matching sama sekali. Nah, ini Mas Wian ini jurusannya sekolahnya ekonomi gitu kan, SMA, ini usahanya di bidang energi terbarukan, riset gitu kan. Nah, ini luar biasa. Jadi teman-teman kalau ingin jadi wirausaha, entrepreneur itu nggak usah lihat lah aku pendidikannya apa dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada saran untuk teman-teman yang pengen jadi pengusaha nih? Untuk itu harus punya semangat yang kuat, semangat kuat, harus selalu pengen punya mencari pengetahuan terus menerus, jangan pernah berhenti untuk mencari pengetahuan, update ilmu gitu ya, ilmu terus, skill dinaikkan, diupgrade, terus belajar apapun yang ada di lingkungan kita pelajari, kita cari ini bisa bisa berpotensi, apa yang berpotensi kita cari itu. Nah sama dengan juga di perkembangan dunia politik, pemerintahan, kita juga harus selalu update, kita mencari ini ada undang-undang terbaru masalah ekonomi atau masalah perindustrian, kita juga selalu update ya, tahu perkembangan sekarang tuh ini potensi bisnis apa lagi digerakkan pemerintah kan ya. Karena tadi saya juga tuh ya, larangan ini kemudian malah memunculkan satu potensi bisnis gitu ya. Ini yang tidak semua orang tuh bisa nangkep gitu loh, bisa baca peluang yang ini peluang nih, main nih gitu loh. Nah ini ternyata sudah 7 tahun nih. Ngomong-ngomong sekarang ada berapa yang bantu kerja di sini? Kalau karyawan ada sekitar 25. Nah 25 orang ya bisa keserap nih. Belum orang. Kalau sama yang tenaga luar muat kan mengaitkan banyak sopir-sopir truk, supplier itu ya. Sistem itu ada berapa mitra? Ya kalau total sekitar ada 50 sampai 70 orang. Wah, itu kan. Tuh teman-teman, jadi ketika bisnis itu udah gelundung, nanti di dalam sisi inti perusahaan tuh bisa mempergakan orang. Tapi di luar inti ini juga akan ada mitra-mitra yang tadi, supplier, sopir otomatis dia akan masuk pasokan bahan baku ke sini gitu kan. Sopir nggak mungkin dong, mesti dia ada yang muat, yang bongkar gitu lah. Kalau total global itu bisa sampai 100-an orang gitu kan. Belum nanti yang lain-lain gitu. Jadi sosial ekonominya luar biasa gitu ya. Oke, kita nanti setelah ini Cus akan melihat uraian kegiatannya seperti apa sih gitu ya.
Tapi jangan lupa tadi nasihat-nasihatnya, inspirasinya tadi yang muda-muda, milenial-milenial ya, perlu dicontoh. Gitu ya. Oke, kita akan lihat ke tempat produksinya. Teman-teman, kita akan ke bagian produksi dari CV Putra Jaya. Ya, ini tempat gudang serbu kayunya. Ya, untuk input bahan masuk ke mesin opening ya, mesin opening sama mesin press ya. Jadi dari limbah yang dari pabrik-pabrik itu dimasukkan ke situ semuanya sebelum nanti masuk di open, dalam satu ruang open gitu nanti, itu kayaknya. Jadi tak kontrap dulu ya, sekian volume sekian tahun gitu ya. Jadi teman-teman, tadi yang dari luar tadi itu melalui proses open, kemudian dilakukan pencetakan, hasilnya seperti itu ya hasilnya ya. Nah, setelah itu nanti ditimbang di sini, kemudian di packing, dan ini sudah siap untuk dikirim ke pengguna, ke customer. Itu ya, ceritanya begitu aja dari ujung sampai buntutnya di sini. Yang penting tetap keren bisnisnya, gitu ya. Oke teman-teman, jadi prosesnya setelah dari produk tadi sudah selesai, tinggal kirim kepada konsumen. Dalam konten ini yang kita tekankan adalah bagaimana beliau ini memulai bisnisnya, melihat itu masalah itu jadi peluang, begitu ya. Nah, kalau masalah Anda nanti mau cari bisnis apa, wah itu suka-suka aja, lihat peluang di sekitar Anda, ambil risiko, kemudian analisa dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita cari di sini adalah inspirasinya. Kalau kontennya, bisnisnya suka-suka kita, suka-suka Anda, gitu. Oke teman-teman, terima kasih Mas Bian hari ini sudah ditemani ya. Terima kasih banget. Itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.